Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahmat Widianto, NIM 1914-263. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur arbitrase atau prosedur arbitrase menurut Basarnas, perbandingan prosedur antara Basarnas dengan arbitrase internasional dan berakhirnya ikatan arbitrase. Yang pertama yaitu prosedur arbitrase menurut Basarnas. 1. Permohonan arbitrase. Prosedur arbitrase dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di Sekretaris Basarnas. Kedua, penunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis. Pada dasarnya seorang arbiter telah menerima penunjuk tidak boleh mengundurkan diri. Tetapi apabila ada keberatan diri, maka ia boleh mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Basarnas. Yang ketiga adalah pemeriksaan dan jawaban. Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis atau lisan di depan persidangan. Yang keempat, mengambil keputusan. Pengambilan keputusan arbiter majelis diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka putusan atau penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang kelima, pendaftaran keputusan. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera PN dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dengan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Yang keenam, perbaikan keputusan. Salah satu pihak boleh mengajukan permintaan perbaikan keputusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik, atau salah cetak dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan disampaikan. Yang ketujuh, ada pembatalan keputusan. Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ke-8 adalah pelaksanaan putusan. Pelaksanaan Basarnas yang ditandatangani oleh arbiter bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela dan salinan putusan diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon serta putusan tidak boleh diumumkan kecuali disepakati para pihak. Yang selanjutnya yaitu perbandingan prosedur Basarnas dengan prosedur arbitrase syariah. Yang pertama, prosedur Basarnas. Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak lainnya. Yang pertama, tahapan prosedur penyelesaian sengketa Basarnas adalah sebagai berikut. 1. Permohonan arbitrase, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban eksepsi dan rekonvensi termohon, perdamaian, pembuktian dan saksi ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran, putusan eksekusi, putusan Basarnas. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur arbitrase internasional. Tahapan prosedur arbitrase internasional menurut lembaga sebagai berikut. Membuat permohonan, pengangkatan Dewan Arbitrase, pemeriksaan, pengambilan keputusan, kekuatan hukum putusan arbitrase ICSID, pembatalan putusan arbitrase. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya ikatan arbitrase. Berakhirnya ikatan arbitrase terjadi setelah keputusan untuk para pihak yang saling bersengketa telah dijatuhkan dan ditetapkan. Setelah keputusan arbitrase telah dijatuhkan, terdapat dua kemungkinan situasi yang terjadi kepada putusan arbitrase. Kemungkinan pertama, pihak yang dinyatakan kalah melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Karena itu sengketa yang terjadi betul-betul akhir. Kemungkinan kedua adalah para pihak tersebut menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase, meskipun disepakati bahwa putusan ini bersifat mengikat dan final. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.